Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahim kita, dan kita di kesempatan kali ini masih bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Al Jabar, Jalan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita berada di penghujung tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Usia kita semakin bertambah dan kematian semakin dekat untuk menjemput kita. Patut kita pertanyakan kepada diri kita apa yang telah kita lakukan dan apa yang kelak kita akan lakukan. Itulah tema yang berkaitan dengan muhasabah diri, pentingnya kontemplasi untuk meningkatkan kualitas diri, yang insya Allah nanti guru-guru kita akan berbagi ilmu dan nasihat. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Tata Sukayat, kemudian Kiai Haji Asep Anon, dan tentu saja Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, yang tentu saja nanti kita akan berbincang-bincang seputar tentang kontemplasi, kemudian apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Tentu masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita yang hadir di depan kita, Kiai Haji Asep Sudarman, dan juga Al-Mukarram Mas Agung, ibu bapak sekalian yang tidak disebutkan satu persatu, yang sama-sama hadir di Masjid Al-Jabar, kebanggaan kita semua. Alhamdulillah. Kita semua tahu satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah berhenti adalah waktu. Tahun ini bukan tahun kemarin, tahun mendatang bukan tahun ini, bahkan detik ini bukan detik yang tadi. Seiring dengan laju perjalanan waktu, fisik kita pun mengikutinya secara dinamis. Tanpa terasa ibu dan bapak sekalian, memasuki tahun 2023, sebentar lagi akan tiba, fisik kita pun ikut berubah seketika. Rambut uban bertabur, kulit mulai kendur, penglihatan sering lamur, gigi banyak yang gugur, kerja hanya tertidur di atas kasur, makan hanya kuat dengan bubur, dilongok kudulur salemur, meniguyur pajar aya anu gugur di medan tempur, padahal aki-aki arek mani digejebur kana jero sumur. Mudah-mudahan aki-aki eta panjang umur. Pantas jika Iqbal, seorang penyair terkemuka, berkata, statis adalah tandanya mati. Para hukama berujar, al waktu kasaif in lam taqtahu qatta'aka. Waktu bagaikan pedang, jika tidak pandai memanfaatkannya, maka kita akan dipenggal dengan pedang waktu. Dengan tegas Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia jika tidak pandai memanfaatkan waktu, dia akan berada dalam jurang kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan jika kita ingin beruntung dalam pemanfaatan waktu, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menguatkan atas yang hak, dan orang-orang yang saling menguatkan pada kesabaran, merekalah yang akan beruntung, bukan buntung ketika mengisi waktu. Prioritas pertama, kita bisa memberikan kekuatan, kesabaran dan hak, serta menegakkan amal soleh ketika kita beriman kepada Allah. Tidak akan beriman kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah, dan tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita. Inilah esensi postulat Islam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka di penghujung tahun 2022 ini, tidak ada saat yang paling baik untuk kita lakukan kecuali saat tafakur, berkontemplasi, merenungkan diri. Who am I? Man ana? Siapa saya? Urang teh saha? Untuk mengenal diri, sedikitnya ada 5 pertanyaan yang mesti kita ajukan bersama dan kita temukan jawabannya yang hakiki. Siapakah kita? Di manakah kita sekarang berada? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok tadi? Dan apa konsekuensi dari melaksanakan tugas pokok dan tidaknya? Ternyata 5 pertanyaan ini dijawab dengan baik oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah. Kita buktikan. Siapakah kita? Dijawab oleh ayat Bismillah, Alhamdulillah. Islam mengajarkan ketika mengawali sesuatu itu diawalinya dengan basmalah. Islam mengajarkan ketika selesai mengerjakan sesuatu itu diakhirinya dengan hamdalah. Ini sebagai cambuk peringatan jika awal kita dari Allah dan akhir kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari menginjak tanah, suatu saat ruh terpisah dengan jasad akan masuk ke lubang tanah. Dalam hadis sahih yang dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Dalilul Falihin, yatba'u ala janajah salasah, yang mengantarkan janajah itu hanya 3 saja. Pertama, ahlikum, keluarganya. Sampai di atas kuburan tidak pernah ada pasangan suami istri karena kesetiaan dan kecintaannya. Suami dikubur, istrinya pengen dikubur. Laras deh.
Yang kedua yang menemani masuk ke lubang kubur malikum, hartanya. Tetapi harta yang dibawa hanyalah sehelai kain kapan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Selesai 40 hari 40 malam, dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing. Mula-mula binatang tanah memakan kain kafan, kain kafan habis memakan kulitnya, kulitnya habis memakan dagingnya, sumsum balung pun tidak disisakan, menjadi santapan lezat binatang-binatang tanah. Maka yang akan dibawa adalah amal yang baik yang akan menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Di manakah kita sekarang berada? Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, dalam genggaman kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah karena bandelnya kita, nakalnya kita, ketidaktaatan kita, sudah dari kemarin kita diusir dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih bisa melihat gunung-gunung menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun laksana hamparan permadani, kita masih bisa melihat ombak bergumul menghempas ke tepian pantai, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesolehan kita, tetapi semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak semua anak kita baik, ada saja yang bandel, tapi kenapa masih berada dalam dekapan kita? Karena kasih sayang kedua orang tuanya. Betul? Kalau ingat bandelnya sudah cukup lama kita keluarkan di anggota keluarga kita. Nauzubillahimin. Apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Tugas pokok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah na'budu, beribadah kepada Allah, nasta'in, bermohon kepada Allah. Maka dari dulu leluhur kita punya falsafah, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa, munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah Subhanahu. Ibu Rama wajib dipusti-pusti, Allah wajib dipigus. Bagaimana cara melaksanakannya? Ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan yang lurus, jalan yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa balasan? Jika kita mengaku sebagai hamba Allah, melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah sesuai dengan perintah dan contoh Rasulullah, maka akan termasuk an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Tetapi jika tidak, maka kita akan dikelompokkan oleh Allah laksana kebejat dan munkarnya Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman dengan ilmunya, Qarun dengan hartanya, bukan mendapatkan kenikmatan, tetapi al-maghdub dan ad-dhalin humul yahud wan nasara, menjadi hamba yang dibenci dan dimurkai Allah, laksana kaum Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan hanya membaca surah Al-Fatihah, tetapi memahami surah Al-Fatihah dan menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Amin ya robbal. Amin. Allahul Ya muwaffiq Rabbal ila Alamin. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah memberikan nasihat kepada kita betapa memang berat tugas hidup manusia di dunia didera masalah, dan ternyata kematian pun kita tidak akan lepas dari masalah karena akan menghadapi hisab yang sangat berat yang Allah sendiri menjadi maha hakimnya. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu bermuhasabah diri. Lantas apa yang perlu kita lakukan dalam kontemplasi atau muhasabah diri? Kiai Asep Anom akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.